Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Hafsah Sakinah dan Aulia Syifa'us Sholihin akan mempresentasikan pembahasan realisasi Pancasila dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ustazah Nurul Budi Murtini, SSI, MSI. Mohon disimak ya. Pengertian realisasi Pancasila. Realisasi. Menurut KBBI, realisasi artinya proses menjadikan nyata atau perwujudan serta pelaksanaan yang nyata. B. Pancasila. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup pada hakikatnya adalah merupakan suatu sistem nilai yang pada gilirannya untuk dijabarkan, direalisasikan, serta diamalkan dalam kehidupan secara konkret dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Realisasi serta pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara nyata merupakan keharusan baik secara moral maupun hukum. Realisasi dan pengamalan didasarkan pada pengetahuan tentang Pancasila yang jelas dan benar. Makna secara umum, pengalaman nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam wujud atau aksi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Realisasi pengalaman Pancasila secara objektif yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama ada kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam praktis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Implementasi penjabaran Pancasila yang bersifat objektif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang realisasi konkretnya merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Implementasi Pancasila yang objektif ini berkaitan dengan norma-norma hukum dan moral secara lebih luas dengan norma-norma kenegaraan. Penjabaran Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan, terutama realisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Hal itu dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, tafsir Undang-Undang Dasar 1945 harus dilihat dari sudut dasar filsafat negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang kedua, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam filsafat negara Indonesia. Yang ketiga, tanpa mengurangi sifat-sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu-gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara. Yang keempat, pelaksanaan undang-undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan di bawah undang-undang dan keputusan-keputusan administrasi dari semua tingkat penguasa negara. Yang kelima, pokok kaidah negara serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 juga didasarkan atas asas kerohanian Pancasila. Yang kedua, realisasi Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, setiap orang Indonesia. Dalam inilah pelaksanaan Pancasila yang subjektif yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Dalam hal ini, nilai yang berkaitan pada diri seseorang adalah sikap dan tingkah laku dalam realisasi Pancasila secara subjektif yang disebut moral Pancasila. Jadi, aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif ini lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral. Realisasi nilai Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia perlu dilakukan secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan baik di sekolah maupun masyarakat ataupun keluarga sehingga diperoleh hal-hal berikut. Yang pertama, pengetahuan, yaitu suatu pengetahuan yang benar tentang Pancasila,
baik aspek nilai, norma, maupun aspek praksisnya. Hal ini harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan individu. Tanpa pendidikan yang cukup, maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang ideologi bangsa dan dasar filsafat negara hanya dalam tingkat-tingkat yang sangat pragmatis. Yang kedua, kesadaran, yaitu selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. Yang ketiga, ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan kesediaan untuk memenuhi wajib lahir dan batin. Lahir berasal dari luar, misalnya pemerintah, adapun wajib batin dari diri sendiri. Yang keempat, kemampuan kehendak, yaitu yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, watak dan hati nurani, yaitu agar seseorang selalu mawas diri dan dapat menilai diri dengan baik. Dengan demikian, diri akan memiliki suatu ketahanan ideologi yang berdasarkan keyakinan atas kebenaran Pancasila. Sehingga diri akan menjadi sumber kemampuan untuk memelihara, mengembangkan, mengamalkan, mewariskan, merealisasikan Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Pada dasarnya, ada dua bentuk realisasinya, yaitu bersifat statis dan bersifat dinamis. Statis dalam pengertian intinya atau esensinya yaitu nilai-nilai yang bersifat rohaniah dan universal. Sedangkan bersifat dinamis dalam arti bahwa aktualisasinya senantiasa bersifat inovatif sesuai dengan dinamika masyarakat, perubahan, serta konteks lingkungannya. Demikian yang dapat kami bawakan dari kelompok 8. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikunna wa barakallahu fikun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.